Hai semua, hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik. Semoga video hari ini bisa bermanfaat ya. Oke, seperti biasa aku mau share lagi kegiatan aku hari ini masih di warung sembako ya teman-teman. Nah, untuk hari ini aku natain percikian ya teman-teman. Ini kelanjutan video yang kemarin karena kemarin itu durasinya terlalu panjang ya. Makanya aku cut karena kalau kepanjangan takutnya nanti teman-teman bosen terus boring ya. Makanya untuk durasi ya paling lama biasanya 15 menit ya teman-teman, tapi aku jarang sih ya, kebanyakan 10 menit, 11 menit atau 12 menit. Nah, aku juga ada beli kencur juga, terus ada lem lalat ya teman-teman. Di sini itu lagi musim lalat, makanya ini banyak banget yang nyari lem lalat. Dari kemarin itu laris manis ya teman-teman, aku udah beli beberapa pak dan ini aku beli lagi 3 pak. Kita sebagai pedagang, entah itu jualan sembako atau apapun itu, harus pinter nyari peluang usaha ya teman-teman. Pokoknya kalau yang bisa jadi uang, bisa jadi cuan, dijual aja. Walaupun kita itu basicnya warung sembako ya teman-teman, tapi harus banget dilengkapin. Entah itu ada lem lalat, entah itu ada kita jual racun tikus atau apa itu ya. Kadang tuh orang-orang pada nyariin itu ya teman-teman. Pokoknya sebisa mungkin yang bisa jadi duit kita jual. Yang penting ada modalnya ya, nggak apa-apa misalkan sekarang belum lengkap, nanti kedepannya kita bisa sedikit-sedikit ngumpulin modal dari keuntungan kita ya teman-teman. Makanya membuka usaha warung sembako itu kalau modalnya minim itu memang perjuangannya sangat menguras energi ya teman-teman, karena kita harus benar-benar puasa dulu buat nahan ngambil uang ibaratnya gitu ya di warung sembako kita. Walaupun warung sembako kita sendiri, tapi kalau modalnya minim ya kita juga wajib bayar ya teman-teman. Kita sebagai ibu rumah tangga bisa banget kok berpenghasilan dari rumah. Semua pilihan ibu rumah tangga itu bagus, baik ya teman-teman. Mau itu ibu rumah tangga tulen atau tidak bekerja, atau ibu rumah tangga yang bekerja, semua itu tentunya butuh perjuangan ya teman-teman. Sama-sama kita berjuang untuk keluarga. Kalau aku sendiri memang aku memilih berjualan di rumah ya, karena kalau kerja itu sudah tidak memungkinkan. Aku juga sudah males kalau misalkan harus kerja ikut orang gitu ya teman-teman. Waktunya itu nggak bisa fleksibel. Makanya aku itu berjualan ya dari dulu, dari jualan makanan, terus jualan buah juga, jualan sayur juga pernah, terus jualan perabot rumah tangga juga pernah, terus disambi online-online gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah aku buka warung sembako. Untuk ibu rumah tangga itu kalau kita punya penghasilan sendiri itu tuh rasanya senang ya teman-teman, kita bisa membantu perekonomian keluarga. Kadang ada orang yang memandang kita itu sebelah mata, rasanya kok nggak bersyukur sekali, suami sudah bekerja, sudah dapat gaji, kok kita masih montang-manting cari rezeki. Kalau aku pribadi mikirnya nggak seperti itu ya teman-teman. Kalau badan kita masih sehat, kalau masih bisa kita lakuin ya, daripada di rumah cuman scroll HP terus cuman ngobrol-ngobrol sama tetangga, ya dimanfaatin buat jualan. Kita bisa dapat cuan juga ya teman-teman, bisa dapat uang, bisa membantu perekonomian keluarga. Terus kalau kita mau beli apa-apa juga nggak bingung ya teman-teman. Apalagi seperti aku ini yang masih mempunyai anak balita ya, tentunya kalau mau ditinggal kerja itu pastinya nggak bisa, karena pak suami juga jualan, terus nanti mau dititipin sama siapa. Makanya aku dari dulu memang memilih untuk jualan ya teman-teman. Walaupun untuk awal mencari modal itu memang benar-benar kita harus sabar banget, kita harus fokus banget sama modal kita. Kalau nggak kayak gitu ya
usaha kita pasti akan gulung tikar ya teman-teman. Waktu dulu aku di Kalimantan, aku juga selalu berjualan ya teman-teman, dan pas aku pulang kampung ke Jawa, aku juga memutuskan untuk jualan lagi. Walaupun lokasi rumah aku itu yang di pojok sudah gang buntu, tapi aku tetap optimis untuk berjualan. Ya dihitung-hitung tadinya untuk kesibukan aja. Alhamdulillah semakin hari semakin berkembang ya teman-teman. Walaupun berkembangnya itu pelan, perlahan, tapi sudah alhamdulillah sekali. Kalau dibandingkan sama usaha warung sembako di pinggir jalan, ya pastinya akan jauh sekali ya perkembangannya, karena melihat lokasi aku yang memang di gang buntu. Walaupun seperti itu, aku sudah sangat bersyukur ya teman-teman, aku bisa menyalurkan hobi aku dan aku juga bisa menyibukkan diri aku dengan hal-hal yang positif. Kita sebagai IRT, sebagai pedagang juga harus sekreatif mungkin ya teman-teman untuk penataan warung kita agar bisa menarik pelanggan. Terus sebisa mungkin barang yang kita display itu juga harus kelihatan ya teman-teman. Jadi kalau biasanya orang itu datang ke warung kita kan lihat-lihat ya, misalkan yang dituju barang ini, tapi kalau ada yang dilihat barang lain pasti mereka juga bakal beli. Makanya aku sebisa mungkin aku display agar semuanya itu bisa kelihatan. Nah, untuk aku sendiri, aku juga ini sambil jualan perbumbuan ya teman-teman. Ada bawang merah, bawang putih, terus kemiri juga ya. Untuk perbumbuan alhamdulillah di warung aku itu laris ya teman-teman. Untuk bawang merah, bawang putih itu ya sebisa mungkin kita jualnya itu harus bersaing sama warung tetangga. Makanya walaupun selisih beda 1.000 per kilo ya nggak apa-apa ya, yang penting kita bisa jual lebih banyak ya teman-teman, sama aja, nggak usah kita nyari untung itu banyak-banyak, yang penting sedikit tapi yang penting lancar ya teman-teman. Nah alhamdulillah sekarang juga aku sudah jualan gas kembali ya teman-teman. Kemarin itu kan sempat aku nyari pangkalan kesana kesini yang mau nganterin ke rumah dan itu nggak ada ya teman-teman. Makanya dulu aku itu sempat punya tabung gas itu 20 dan macet ya. Aku itu kalau disuruh ngambil sendiri itu males ya teman-teman, terus nggak ada waktu juga. Dan alhamdulillah kemarin itu ada orang yang nawarin ke rumah, dan itu tuh satu desa ya, dan cuma beda RT aja, deket banget. Mereka itu sudah buka pangkalan sih sudah lama, tapi pas aku dulu pernah ke sana katanya sudah penuh, sudah nggak ada buat eceran atau buat warung gitu ya. Makanya aku nggak ngambil. Terus alhamdulillah sekarang itu ditawarin lagi dan bisa ngambil di tempat tersebut. Makanya sekarang alhamdulillah aku beli tabung lagi ya teman-teman, 10 biji. Untuk sekarang itu alhamdulillah pangkalannya itu enak sih orangnya. Kalau dulu itu kan dijatah ya teman-teman, seminggu itu cuma 5 biji. Kalau untuk sekarang alhamdulillah kalau habis ya tinggal ngambil, habis tinggal ngambil, jadi nggak ada jatah-jatah ya. Jadi lebih enak aja aku untuk kulakannya. Dan untuk gas sendiri, karena di sekeliling aku itu banyak banget yang jual gas ya teman-teman, walaupun mereka itu nggak buka warung sembako tapi mereka itu pada jualan gas. Makanya aku untuk gas itu memang ngambil untung sedikit aja biar bisa bersaing sama orang-orang ya teman-teman. Ini kalau gas itu aku kulakannya 18.500 dan aku jualnya itu 20.500. Aku cuman untung 2.000, tapi nggak apa-apa untung sedikit, yang penting tiap hari itu pasti laku ya teman-teman. Di warung sembako itu peluang usahanya sangat banyak sekali. Selain kita menjual sembako, kita juga bisa menjual apapun yang bisa
kita jual. Seperti misalkan jual payung, terus kalau musim hujan kita jual payung, terus kalau mau yang jualan makanan misalkan goreng-gorengan atau jualan anak-anak, sosis bakar atau sosis goreng atau apalah ya, bisa juga kita sediain di depan warung kita. Kita juga bisa jualan perabot rumah tangga. Selain itu juga nanti kita bisa disambi online, jualan baju, kerudung, sendal, pokoknya bisa semua kita bisa lakuin. Asalkan kita kreatif, asalkan kita mau berusaha, insya Allah semuanya bisa jadi cuan ya teman-teman. Nah, tadi aku juga habis belanja percikian nih teman-teman. Alhamdulillah tadi aku belanja sendiri. Kalau ada waktu ya aku angkat sendiri ya teman-teman. Nah, untuk hari ini belanja cikinya itu habisnya 1.483.000 ya teman-teman. Alhamdulillah sekali untuk percikian ini. Sekarang sekali belanja aku 1 jutaan lah ya. Kalau dulu itu paling 100.000, 200.000, dan Masya Allah berkembangnya itu lumayan ya teman-teman untuk percikian. Laris manis juga, apalagi sekarang itu lagi libur sekolah, pokoknya makin laris ya untuk percikian. Jualan sembako itu kita tidak melulu duduk nungguin pelanggan atau ngelayanin pelanggan. Sekali-kali juga kita itu belanja ya teman-teman. Kalau ada waktu ya biasanya aku belanja ya. Kalau nggak ada waktu ya aku suruh Pak suami. Kadang kalau nyuruh Pak suami itu kasihan ya teman-teman, pulangnya juga udah sore. Kalau misalkan disuruh belanja itu kasihan juga, terus nanti juga buru-buru. Kalau aku bisa, selagi aku nggak repot, terus si adik lagi bubuk, biasanya kalau ada yang habis ya aku belanja sendiri. Kalau untuk belanja biasanya aku memang bawa rombong ya teman-teman, biar semuanya itu bisa masuk, terus kita juga bawanya enak. Kadang ada juga ya yang malu gitu ya. Kalau aku sih nggak malu, yang penting cuan ya, nggak ada malu-malunya pokoknya ya teman-teman. Nah, ini aku dibantuin sama si adik, Masya Allah sekali ya. Pokoknya dia tuh kalau mamanya lagi ngapain pasti ikutan nimbrung ya teman-teman. Makanya kalau dibawa full seharian di warung itu nggak bisa ya teman-teman. Makanya seringnya aku lebih baik bolak-balik aja, biar dia juga mau mainan di rumah, terus nanti kalau ada orang beli ya aku balik lagi ke warung. Kalau Pak suami sudah pulang biasanya aku gantian ya. Kalau nggak Pak suami yang jagain si adik, aku yang gantian jagain si adik, Pak suami yang jagain warung gitu ya teman-teman. Pokoknya harus kerjasama banget ya. Kalau sembako kayak gini tuh memang kadang kita capek banget ya teman-teman, nggak ada istirahatnya. Kalau pas nggak ada pelanggan ya, kalau nggak belanja kita harus refill stok ya, atau nata-natain stok. Walaupun capek, tapi kalau dikerjain dengan bahagia, dengan senang hati, capeknya hilang ya teman-teman. Oke, alhamdulillah nggak kerasa sudah di akhir video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mampir. Jangan lupa besok-besok mampir lagi ya. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.